Suatu hari, ada seekor gajah. Tubuhnya tinggi, besar, dan gemoy. Belalainya sangat panjang dan kuat. Sepasang gading yang besar dan kokoh. Gajah itu sangat baik hati. Ia selalu memberikan makanan kepada binatang-binatang yang kelaparan. Dan ia pun selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang kesusahan, baik binatang yang besar maupun binatang yang kecil, seperti tikus dan semut. Pada suatu hari, gajah mengadakan perjalanan jauh. Ia berkeliling hutan dan bertemu dengan harimau yang sedang kesakitan karena terkena pohon yang jatuh. "Aduh, gajah, tolong aku," kata harimau menahan rasa sakit. Mendengar teriakan harimau, gajah itu langsung mengangkat pohon yang menghimpit tubuh harimau dengan belalainya. "Terima kasih kawan," ucap harimau. "Seandainya kamu tidak segera mendatang menolongku, mungkin aku sudah mati karena tertindih pohon yang sangat besar. Sekali lagi terima kasih gajah. Kamu harus bersyukur karena masih bisa selamat dan hanya luka ringan," kata gajah. "Iya, kamu benar gajah. Rasanya tidak mungkin ada binatang lain yang sanggup menolongku untuk mengangkat pohon sebesar itu selain kau. Ya, kita hidup harus saling tolong-menolong." Meskipun gajah memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh binatang lain, tetapi gajah tetap rendah hati, tidak menyombongkan diri. Gajah pun pergi meneruskan perjalanan. Tidak jauh dari tempat harimau, sang gajah bertemu seekor kancil yang sedang asik menikmati mentimun di kebun Pak Tani. "Perutku sekarang sudah kenyang. Aku harus segera mencari air untuk minum." Si kancil segera meninggalkan kebun itu. Ia berjalan ke arah sungai untuk minum. Setelah berjalan di sungai, ia tidak mendapatkan air sedikit pun. Air sungai kering, sehingga tidak ada air yang dapat ia minum untuk membasahi tenggorokannya yang sudah kering. Kancil berkeliling hutan untuk mencari air minum. Kancil merasa kecewa karena pada saat tiba di pinggir rawa dan tepi danau tidak mendapatkan air sedikit pun. Satu-satunya yang belum ia kunjungi adalah sebuah kolam besar yang berada di tengah hutan. "Sekarang aku harus segera pergi ke kolam yang besar itu. Mungkin di sana masih ada air yang bisa kuminum. Mungkin di sana aku mendapatkan air minum yang segar." Setelah beberapa saat, si kancil berjalan melewati pohon jati. Sampai di kolam itu ternyata benar masih ada air di kolam ini. Sebenarnya kolam itu sangat kecil dan cukup dalam ketika musim hujan. Tapi karena musim kemarau, air tersebut tinggal separuh, sehingga terlihat seperti kolam yang besar. Tanpa berpikir panjang, si kancil langsung terjun ke dalam kolam. Ia merasa sangat gembira karena mendapatkan air minum. Ia minum dengan sepuas-puasnya. Tenggorokannya sudah basah dan tenaganya sudah pulih kembali. Badannya kini menjadi segar. Tindakan kancil masuk ke dalam itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya naik ke atas bila sudah berada dalam kolam. Beberapa kali kancil mencoba memanjat tapi tidak bisa sampai ke atas. "Tolong, tolong." Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu.
"Hei, siapa yang ada di kolam itu?" "Aku, tolong aku," jawab si kancil. "Siapa kau?" tanya gajah. "Aku si kancil, sahabatmu. Kenapa kamu bisa di dalam kolam ini?" Dan berteriak minta tolong. Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. "Tolong, aku mengangkat ikan ini." "Yang benar, kau mendapat ikan." "Benar, aku mendapatkan ikan yang besar. Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah?" "Sebaiknya kau langsung turun saja ke bawah. Sebab jika tidak cepat-cepat ikan ini bisa lepas." Gajah berpikir, bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tapi bagaimana jika naiknya nanti? "Cil, mana ikan yang kau dapatkan? Ada di sepasang kakiku. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik?" Kini kancil terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya karena kehausan langsung terjun tanpa berpikir. "Kau mau memanfaatkan aku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu." Kancil hanya terdiam. "Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran," kata gajah. "Waduh, Pak Gajah, aku mohon." Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. "Tolong, tolong." Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. "Aduh, gawat, aku benar-benar akan mati kaku." Kancil memainkan. Ya.